Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi kalkulus 2. Sekarang adalah awal dari bab 6. Kita akan belajar di bab 6.1 itu fungsi. Di bab 6.1 ini fungsi logaritma natural. Jadi ini sudah kita habiskan untuk bab 4 dan bab 5. Hari ini kita menginjak ke bab 6. Di bab 6 itu isinya adalah fungsi logaritma natural sampai fungsi hiperbolik dan inverse-nya. Di sini ada beberapa subbab yang saya skip. Mungkin kalau waktunya cukup kita pelajari bersama, tapi yang paling penting 6 ini dulu kita kuasai untuk kalkulus 2 ini. Yang pertama yang akan kita pelajari di 6.1 adalah fungsi logaritma natural. Nah, kita mulai membahasnya mana dulu ini. Sejauh ini kita telah mengintip ya, melihat sekilas apa yang ada di dalam kalkulus melalui turunan dan integral. Akan tetapi sebenarnya apa yang telah kita pelajari ya, bukan akan kita pelajari, apa yang telah kita pelajari itu sebenarnya masih sangat di permukaan saja. Jadi masih permukaannya kalkulus, belum masuk ke kalkulusnya. Di subbab ini kita akan mengenalkan satu kelas fungsi baru yang mungkin sama sekali baru ya, sangat berbeda dengan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya. Kalau kita perhatikan di sini ada suatu fungsi yang turunannya adalah x pangkat 1. Kita juga bisa menemukan suatu fungsi yang turunannya adalah 1 atau x pangkat 0. Kita punya fungsi yang turunannya x pangkat min 2, begitu juga ternyata kita punya fungsi yang turunannya adalah x pangkat min 3. Masalahnya adalah di sini kok nggak ada, kok belum pernah kita bahas, kok belum pernah kita temui ada suatu fungsi yang kalau diturunkan jadi seper x atau x pangkat min 1. Padahal x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3 dan seterusnya kan ada fungsi yang seperti itu, yang turunannya adalah ini tadi yang saya tulis ini, x pangkat 1, x pangkat 2 dan seterusnya. Begitu juga untuk pangkat negatif, pangkat min 2, pangkat min 3, pangkat min 4, pangkat min 5, kita selalu punya fungsi yang turunannya adalah yang tadi saya sebutkan ini. Tapi sejauh ini di bagian ini yang kita miss, ada nggak sih fungsi yang diturunkan itu jadi super x? Nah, ini adalah pembuka dari apa yang kita bahas di 6.1 ini, yaitu fungsi logaritma natural. Kita akan menentukan suatu fungsi yang turunannya adalah seper x, atau dengan kata lain kita akan menentukan suatu fungsi yang merupakan anti turunan dari seper x. Nah, kita bersihkan dulu biar rapi, biar bersih. Kalau dari teorema fundamental kalkulus yang pertama ya, teorema fundamental kalkulus 1, kita sudah belajar bahwa untuk suatu fx, f-nya f kapital begini, yang saya definisikan adalah integral tentu dari a sampai x dari suatu fungsi lain terhadap t gitu ya, dt. Ini adalah fungsi yang turunannya adalah jadi dx fx ini adalah ya si fx. Ini dari teorema fundamental kalkulus 1. Kalau lupa buka lagi catatannya. Ini ada syarat sih, syaratnya adalah bahwa f itu kontinu, f kecil ini kontinu di interval yang memuat si a dan x ini. Kalau nggak begitu ya ini nanti nggak bisa terjadi. Dari sini sepertinya kita bisa menduga-duga ya, kayaknya kita bisa menentukan anti turunan dari semua fungsi yang kontinu. Asalkan fungsinya kontinu, ya kita bisa mencari anti turunannya. Seolah-olah dari teorema fundamental kalkulus itu kita bisa peroleh yang seperti itu. Sedangkan ini seper x itu untuk x-nya positif, kita batasi domainnya ya, untuk x-nya positif dia kontinu, berarti harusnya ada anti turunannya. Nah, anti turunan itu juga di sini tidak ada syarat kok bahwa anti turunan dari suatu fungsi itu
ya sesederhana fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari. Asal anti turunannya ada, kita bisa mendefinisikan notasinya. Yang jelas kita buktikan dulu ada apa enggak menurut teorema fundamental kalkulus. 1 yang pertama harusnya ada. Nah, itu yang akan kita sebut sebagai fungsi baru, yaitu fungsi logaritma natural. Fungsi yang menjadi pokok pembahasan di 6.1 itu adalah ya fungsi tadi, anti turunan dari yang tadi kita bicarakan, anti turunan dari 1/x. Fungsi tersebut kita sebut atau kita namakan sebagai fungsi logaritma natural. Jika kalian pernah mendengar itu, mungkin di kuliah aljabar atau di mana, nah itu adalah fungsi yang sama yang akan kita bahas sekarang. Definisi fungsi logaritma natural. Oke, ganti tinta dulu. Fungsi logaritma natural memang namanya seperti ini. Notasinya adalah L dan N. Ada yang menyebutnya len, ada yang mengatakannya ln. Ada di beberapa universitas di luar negeri itu yang membacanya itu tetap log gitu ya. Logaritma kan biasanya log. Jadi tetap log meskipun dia itu ln gitu. Untuk yang sekarang, untuk kuliah saya akan membacanya len. Meskipun ada beberapa dosen yang mungkin di beberapa universitas tertentu membacanya lon ya, seperti ITB itu ya. Biasanya kalau Pak Hendra itu bacanya lon. Saya ikut beberapa dosen saya yang membacanya len. Oke lah. Gak usah terlalu dipermasalahkan tentang cara menyebutnya, tidak apa-apa kalian menyebut lon, kalian menyebut len. Saya menyebutnya len saja. Len x didefinisikan sebagai integral tentu dari seperti ya. Dari seperti dt yang jelas dari a sampai x. Ya, x-nya berarti len x itu adalah suatu fungsi terhadap x, ya jelas x-nya itu suatu variabel. Nanti si x-nya ini variabel. Si a-nya ini adalah suatu bilangan real. Ini adalah definisi dari len x. Apakah kita valid mendefinisikan ini? Valid, karena tadi menurut teorema fundamental pertama kalkulus, karena seperti itu untuk t-nya positif ya, itu dia fungsi yang kontinu, berarti ada anti turunannya. Nah, anti turunan itu kita sebut sajalah sebagai len x, seperti itu. Anti turunan dari seperti di interval a sampai x. Domain fungsi logaritma natural ini, si len x ini adalah himpunan semua bilangan real yang positif. Jadi ini syaratnya. Dia tidak boleh sama dengan 0, dia tidak bisa negatif. Oke, ini adalah gambarnya. Jadi saya punya suatu fungsi seperti ft sama dengan seperti ini gambarnya ke sana ini. Kemudian saya punya oh iya, ini masih belum saya rubah. Ini harusnya 1 dari 1 sampai x, bukan dari a sampai x. A-nya tertentu ya, sekarang sudah 1 ya, A-nya 1. Itu adalah definisi dari len x adalah integral tentu dari seperti dari interval 1 sampai x, berarti dan x-nya positif, x-nya boleh kurang dari 1. Di sini adalah ilustrasinya. Jadi di sini 1, di sini adalah x. Misalkan x-nya lebih dari 1, kita cari integral tentunya, ketemulah suatu nilai. Kalau dalam kasus ini untuk x-nya sama dengan 2, kira-kira 0,693 lah. Yang ini yang kita sebut sebagai len 2 gitu ya, karena 2-nya 2 dari sini, x-nya sama dengan 2. Bagaimana kalau x-nya sama dengan 1? Berarti nanti dari 1 sampai 1 begini ya. Dari teorema yang sudah kita bahas di subbab sebelumnya, nilainya dia adalah 0, sehingga bisa kita tulis di sini len 1 sama dengan 0. Oke. Terus bagaimana dengan x yang kurang dari 1? X positif yang kurang dari 1. Oke, saya hapus saja semuanya biar cerah. Kalau x-nya kurang dari 1 seperti ini, satunya di sini, maka dia tandanya adalah negatif. Bagaimana mungkin negatif? Dia kan di atas kurva. Ya, di atas sumbu x.
di bawah kurva, di bawah sumbu X, pasti luasannya atau hasil integralnya adalah positif gitu. Tunggu dulu, tadi definisinya adalah dari 1 sampai X. Kalau X-nya kurang dari 1, maka ya bisa saja kita balik posisi X dan satunya, asalkan ada tanda negatif. Jadi seperti ini, seperti DT. Jadi luas wilayah dari di bawah kurvanya seperti ini, dari interval X sampai 1, tetapi di sini ada tanda negatif, sehingga jadinya adalah seperti itu. Ini adalah representasi geometri dari len X. Jadi kalau X-nya di kanannya 1 begini, kalau X-nya di kirinya 1 begitu. Tentu saja X-nya harus positif. Dia sedekat apapun dengan 0 boleh, asalkan dia masih positif untuk si X-nya. Turunan fungsi logaritma natural. Oke, turunannya adalah ini. Cepat saja saya nulisnya. Turunan dari si yang ini tadi. Oke, ganti warna biar turunan terhadap X dari si ini tadi. Siapa ini? Ini adalah len X. Turunan dari len X. Turunannya adalah 1/X dari mana? Dari teorema fundamental kalkulus 1. Ini adalah itu. Oke, mudah saja ya. Jangan nggak perlu terlalu dalam dibahas. Jadi ya seperti itu. Sudah pakai saja teorema fundamental kalkulus 1. Dari sini kita bisa memperumumnya atau lebih jauh lagi, variabelnya kita ganti bukan T gitu ya, atau bukan X di sini tetapi U. Jadi turunan dari len U, jadi bukan lagi len X, dia adalah 1/U dikali turunan dari U terhadap X. Dari mana ini? Dari aturan rantai, karena kan dikatakan bahwa turunan dari len X adalah 1/X. D len X per dx adalah 1/X. Sedangkan kita mau menentukan turunan dari len U per ini terhadap X. Kita kan kalau menggunakan aturan rantai, ya kita turunkan dia dulu terhadap U, baru kemudian U kita turunkan terhadap X, sehingga jadilah len U per turunan dari len U terhadap X gitu ya. Jadi di sininya yang bisa kita dalam tanda kutip bisa di cancel, jadinya nanti D len U per dx. Jadi yang seperti itu. Jadi harus ada faktor ini. Faktor inilah yang saya tulis di sini. Turunan dari len U adalah 1/U dikali turunannya U terhadap X. Nah, sudah ke contoh aja ini. Oke, contoh. Tentukan turunan pertama dari len akar X terhadap X. Kita misalkan, kita tuliskan di sini ya, siapa tahu ini membantu. Turunan dari len U terhadap X adalah 1/U dikali turunannya U terhadap X. Ini formulanya. Oke, saya punya U-nya adalah akar X. Atau bisa kita tulis X pangkat setengah seperti ini. Kemudian kalau kita mau menentukan turunan dari len akar X atau len U terhadap X, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini adalah 1/U-nya, 1/akar X atau 1/X pangkat setengahnya. Kemudian ini adalah dxU-nya yang di bagian sini. Turunannya akar X terhadap X, yaitu X turunan dari X pangkat setengah atau akar X terhadap X, yaitu setengah X pangkat min setengah, atau bisa kita tulis kita sederhanakan segini ini menjadi 1/2X. Oke, harusnya sampai tahap ini masih mudah harusnya. Selanjutnya adalah contoh 2. Tentukan turunan pertama terhadap X dari len X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kita tulis di sini.
Oke, langsung saja kita anggap ini adalah U-nya. U, jadi ini seper U dikali turunannya U terhadap si X. Jadi ini adalah U-nya. Sehingga kita tulis saja turunannya dia terhadap X adalah 2X dikurangi 1 dikalikan dengan ini. Oke, mudah ya untuk yang ini. Yang perlu diwaspadai karena kita ada kaitannya dengan definisinya len tadi. Len X, X-nya harus positif. Artinya kalau saya punya soal seperti ini, ya harus kita pastikan bahwa X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 itu harus positif. Kalau dia nggak positif, nggak bisa masuk situ, jadi nggak relevan. Jadi nggak valid nanti turunannya. Dia supaya len fungsi lennya itu len X kuadrat dikurangi X kurangi 2 itu terdefinisi. Oke. Kapan dia itu positif? Kalau kita faktorkan ya, si X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 itu kan dia sama dengan, saya tulis di sini saja, X ditambah 1 dikali X dikurangi 2. Jadi di sininya ada min 1, di sini ada 2. Kalau kita perhatikan untuk X itu kurang dari min 1, dia nilainya positif. Untuk X lebih dari 2, dia nilainya positif juga. Jadi untuk X-nya kurang dari min 1 atau lebih dari 2. Nah, syaratnya itu ya. Syaratnya domainnya nanti si X-nya disampaikan adalah seperti itu. Ini enggak ada domainnya, lalu bagaimana? Kita asumsikan kalau menurut kalkulus 1 dulu, sejak kalkulus 1 dulu, kalau suatu fungsi enggak didefinisikan domainnya, maka kita menggunakan domain natural, yaitu himpunan terbesar yang menyebabkan fungsinya itu terdefinisi. Dalam kasus ini berarti ya si X-nya kita anggap dia kurang dari min 1 atau lebih dari 2. Tidak bisa sama dengan min 1, tidak bisa sama dengan 2. Karena nanti nilainya sama dengan 0 gitu. Padahal len 0 tidak terdefinisi. Menurut definisinya len tadi begitu. Oke, mudah-mudahan memahamkan. Selanjutnya contoh lagi, contoh 3 apa ini? Tunjukkan bahwa turunan dari len mutlak X itu adalah seper X untuk X-nya tidak sama dengan 0. Sekarang tidak ada syarat X-nya harus positif. Ada syaratnya cuman X-nya tidak sama dengan 0 saja. Jadi saat X-nya negatif, ternyata harusnya len mutlak X itu kalau diturunkan juga sama dengan seper X. Kira-kira gimana cara kita membuktikan? Yang paling gampang kita bagi kasus saja. Kasus pertama yaitu saat X-nya positif. Kasus 2 saat X-nya negatif. Karena kalau X tidak sama dengan 0 dan X suatu bilangan real itu pasti ya kalau nggak positif ya negatif gitu. Kasus yang pertama X-nya positif. Kalau X-nya positif maka mutlak X sama dengan X menurut definisi dari nilai mutlak. Nah, nanti diingat lagi ya, dia bernilai X, dia bernilai min X, saat kapan. Nah, itu diingat lagi. Sehingga turunan dari len mutlak X itu adalah turunan dari len X. Kenapa kok mutlaknya dibuang? Ya kan ini tadi, mutlak X sama dengan X. Dan dia sama dengan seper X menurut definisi yang sudah kita bahas. Kasus yang kedua yaitu saat X-nya negatif. Saat X-nya negatif, mutlak X-nya adalah min X. Saya bersihkan dulu. Sehingga turunannya adalah seperti ini. Bisa kita tulis seperti ini. Oke, kita asumsikan U-nya adalah min X. Oke, sehingga turunan dari len U itu adalah seper U dikali turunan dari si U. Siapa itu? Seper U, U-nya adalah seper X, U-nya adalah min X, jadinya 1 per min X. Ini U-nya, ini segini, ini U-nya. Kemudian dikali turunan dari si U, turunan dari min X, turunannya adalah min 1. Min 1 dikali 1 per min X adalah seper X juga. Ternyata baik X-nya positif maupun negatif,
turunannya tetap sama, yaitu 1/x. Di sini artinya kita sudah bisa membuktikan apa yang diminta oleh soal, yaitu dx ln mutlak x sama dengan 1/x, asal x-nya tidak sama dengan 0. Oke, ada yang mungkin perlu ditambahkan di sini ya. Saya bersihkan dulu. Atau mungkin disembunyikan biar cerah ya. Nah, kan sudah kita ketahui ini. Lalu kita tahu bahwa untuk setiap rumus turunan itu ada rumus integral yang bersesuaian. Ya, kalau si f kapital diturunkan jadi f kecil, berarti si f kecil kalau diintegralkan jadi f kapital gitu. Sehingga dari contoh yang baru saja kita bahas ini, kita bisa menyimpulkan integral dari 1/x dx itu adalah ln mutlak x. X-nya mau negatif boleh, mau positif boleh, asal dia tidak 0. Jadi ada tambahan syarat di sini. X-nya tidak sama dengan 0. Integral dari 1/x dx asal x-nya tidak sama dengan 0 adalah ln mutlak x ditambah c, itu adalah integral tak tentunya. Atau secara umum kalau variabelnya tidak x tapi u gitu ya, 1/u du gitu adalah ln mutlak u ditambah c asal si u-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang baru saja kita tulis ini sekaligus merupakan jawaban atas ketidaklengkapan aturan pangkat ya. Dulu di aturan pangkat itu kan ada gini, integral dari u pangkat r du sama dengan u pangkat r ditambah 1 dibagi r ditambah 1. Syaratnya r-nya tidak boleh sama dengan -1. Dulu ada syarat r tidak boleh sama dengan -1 begini. Jadi u pangkat -1 atau 1/u itu tidak ada integralnya. Dulu kita belum menemukan. Sekarang kita sudah menemukan ya, saat r sama dengan -1 kita sudah menemukan. Yang jelas bukan ini formulanya. Ya memang kalau tetap pakai ini ya r-nya -1 ya nggak bisa ada pembagian dengan 0. Ternyata saat r-nya sama dengan -1 kita peroleh ini formulanya, ln mutlak u. Oke, kita next. Ini tadi menghalangi. Contoh 4 sekarang. Contoh 4 tunjukkan bahwa integral tak tentu dari 5/2x ditambah 7 dx. Bukan tunjukkan ya. Dia harusnya sama dengan sesuatu kalau kata-katanya tunjukkan. Ini mungkin bukan tunjukkan. Saya salah ketik mungkin ya. Harusnya tentukan. Tentukan integral tentu dari 5/2x ditambah 7 dx. Oke, kita misalkan si u-nya adalah 2x ditambah 7 yang ini. Kemudian berarti kalau kita punya u-nya adalah 2x ditambah 7, du per dx-nya, notasi turunannya, dia adalah 2. Notasi diferensialnya berarti du adalah 2 dx. Ya, untuk titian ingatan dx-nya dari sini ditaruh sini gitu ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Terus langkah selanjutnya kita ngapain? Kita menuliskan soal ini menjadi seperti ini. Dari mana kok ada 5/2-nya? 5 karena dari sini. Ini saya keluarkan boleh. Karena dia konstanta. Bagaimana dengan 1/2? 1/2 sebenarnya ada di, ya kita tambahkan saja di sini. Ini ada setengah dikali 2. Biar nggak merubah soal. Setengah dikali 2 kan 1. Ya 1 dx. Ya dx gitu. Kita perlu 2 di sini karena ya du. Du-nya adalah 2 dx. Ini jadi du. Ini u berarti 1/u. Loh, masa depan cerah. Terus setengahnya karena dia suatu konstanta kita taruh di luar saja. Jadilah 5/2 ada di situ. Oke, sehingga kalau kita lanjutkan jadi seperti ini tuh kan. Lebih terlihat, sudah bisa ditebak jawabannya dia adalah 5/2 dikali ln mutlak u ditambah c. Ada ditambah c-nya karena ini integral tak tentu. Atau kalau kita tuliskan, dan memang harus dituliskan, nanti kalau saya
memberikan soal harus dituliskan, nggak boleh berakhir dengan si U begini, nanti bingung. Soalnya begini nggak ada U-nya sama sekali ya. Kenapa kok di sini kok ada U? Lah U itu siapa? Kan saya nggak tahu. Kamu misalkan itu pakai U atau pakai W atau pakai V atau pakai apa. Jadi harus jawaban terakhirnya ini harus ditulis. Nah, nggak relevan juga diintegralkan terhadap X kok moro-moro ada variabel baru namanya U kan gitu. Oke. Contoh lagi. Contoh 5, tentukan nilai dari, nah ini tentukan sudah benar. Integral tentu sekarang dari min 1 sampai 3 atas fungsi X dibagi 10 dikurangi X kuadrat. Oke, sekarang coba dipikirkan siapa ya yang sebaiknya dimisalkan. Kita misalkan U-nya adalah U-nya adalah 10 dikurangi X kuadrat. Sehingga kita peroleh DU-nya adalah min 2X dx. Lalu kita tulis, ini perhatikan masih integral tak tentu ya. Integral tak tentu kita sudah untuk cari apa? Kita buat integral tak tentunya berarti untuk mencari anti turunannya. Baru setelah dapat anti turunannya kita menggunakan atau memanfaatkan teorema fundamental kalkulus 2 untuk memperoleh nilai integral tentunya. Oke, biar bersih saya hapus saja. Ini kita tulis sebagai min setengah dikali ini. Dari mana ini? Karena kita nanti akan perlu ini ya sebagai DU. Padahal di sini tidak ada min 2-nya, ya berarti kita kalikan saja min 2 itu dengan 1/min 2. Dia kan sama dengan 1. Dan karena dia itu konstanta maka taruh di depan. Kenapa min 2-nya enggak ditaruh di depan, Pak? Wah, maksudnya tadi biar ada DU-nya kok. Nanti kalau ditaruh di depan ya enggak kelihatan. Jadi si ini adalah DU, si yang ini adalah U. Wah, sudah kelihatan seper U DU-nya. Oke, jadi tuh kan, nah, seperti biasa. Dan U wajib disubstitusikan kembali nilai U tadi berapa. Ini adalah jawaban yang diminta oleh contoh 5. Sudah seperti itu? Belum. Ini baru integral tak tentunya, padahal yang diminta adalah integral tentu. Nah, caranya ya tinggal kita masukkan saja si integral si anti turunan ini ke sini, kita eksekusi untuk nilai dari min 1 sampai 3 sehingga kita peroleh nilainya adalah ini yang kurang lebih adalah enggak saya kasih kurang lebih. Jadi setengah len 9. Setengah len 9. Dari mana itu? Len 1 adalah 0. 0 dikali min setengah adalah 0. Tinggal setengah len 9 saja. Nah, ini lagi-lagi yang perlu diperhatikan ya. Kita kan di sini ada len. Nah, ini len 10 dikurangi X kuadrat. Agar dia terdefinisi nilai len 10 dikurangi X kuadratnya ini, maka ya 10 dikurangi X kuadrat harus tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Atau len 10 dikurangi X kuadrat itu kepositifannya tidak perlu diragukan karena ini sudah ada tanda mutlaknya gitu ya. Dia tidak boleh sama dengan 0. Kapan emangnya dia sama dengan 0? Saat X-nya sama dengan akar 10 gitu ya. Dan di interval ini min 1 sampai 3 tidak ada akar 10. Jadi dari interval 1 sampai 3 akar 10 mungkin ya di sinilah. Karena 3 kuadrat saja 9 gitu. Jadi kalau akar 10 pasti ya lebih dari 3. Sehingga soal ini relevan gitu. Kalau kita mau menghitung nilai integral dari min 1 sampai 3. Ya memang sih kalau misalkan X-nya itu akar 10 pasti ini ada pembagian dengan 0. Iya, meskipun ini tidak pas akar 10 gitu ya. Kalau misalkan soalnya saya ganti ini jadi 4 gini. Maka dari min 1 sampai 4 dia kan fungsinya tidak kontinu sehingga nilai integralnya atau len dari
itu X bar 10 dikurangi X kuadrat tidak terdefinisi. Artinya dia tidak kontinu di situ. Nggak ada dong nilai integral tentunya. Karena syaratnya memang harus kontinu. Oke, jadi itu catatan penting ya. Kalau mengintegralkan dilihat-lihat dulu, ini relevan nggak ya saya mengintegralkan seperti ini. Kalau tiba-tiba saya ganti dengan 4, nggak ada masalah sepertinya. Karena di sini tinggal 4 saja. Ini 10 dikurangi 4 kuadrat 16 gitu ya. 10 dikurangi 16 adalah min 6 dimutlakkan jadi 6 kan. Masih bisa ln 6 gitu. Padahal di situ ada sesuatu yang harusnya salah. Oke, kita ke contoh 6. Tentukan itu ya, integral tak tentu dari itu. Jadi kita di sini salah satu manipulasi aljabarnya, kita tulis saja si X kuadrat dikurangi X dibagi X ditambah 1 itu menjadi ini. Kenapa? Ada suatu tips, ada suatu trik kalau mau membuat atau menentukan, mencari nilai integral dari suatu persamaan rasional seperti itu, dari fungsi rasional seperti itu. Fungsi yang merupakan pembagian dari dua polinomial. Triknya apa? Triknya adalah jika pembilangnya itu pangkatnya lebih besar daripada atau ordenya lebih besar daripada penyebutnya, di sini pembilangnya adalah X kuadrat dikurangi 2, berarti berorder 2. Penyebutnya adalah berorder 1. Jika kondisinya masih seperti itu, maka lakukan pembagian pakai porogapit itu ya. Lakukan pembagian, bahasa Inggrisnya long division itu istilahnya, sampai penyebutnya itu pangkatnya atau ordernya lebih besar daripada pembilangnya. Jadi di sini saya hapus dulu. X kuadrat dikurangi X dibagi X ditambah 1 ini saya ubah dulu dalam bentuk seperti ini. Yang ini begini, dia bukan suatu fungsi rasional. Terus yang seperti ini suatu polinom dibagi polinom lain tetapi pembilangnya ordernya lebih kecil daripada penyebutnya. Ini yang harus diingat-ingat kalau mau menghitungnya ini masa depan cerah gitu ya. Dari mana itu? Kok ketemu X dikurangi 2 ditambah 2 per X ditambah 1? Cara menentukannya gimana? Caranya gini. Jadi ya pakai ya cara di SD dulu ya, pakai begini. X kuadrat dikurangi X dibagi dengan X ditambah 1. Dia sama dengan berapa? Yang jelas ini ordernya 1, ini ordernya 2. Jadi kalau saya kalikan dengan X, kalau ini nilainya adalah suatu yang berorder 1 begini, pasti ya nggak melebihi ya. Kecuali kalau ini 3, nggak bisa. Ini nanti ordernya jadi 4, nggak relevan. Kalau di sini ordernya 2, di sini ordernya 1, ya pastinya di sini suatu X gitu ya, yang ordernya adalah 1 juga. Jadi kita X gitu. X dikali X ditambah 1 adalah X kuadrat ditambah X. Lalu yang kita lakukan adalah mengurangkannya. Jadi min X dikurangi X, yaitu min 2X. Min 2X di sini ordernya 1, di sini ordernya 1 juga. Berarti ya nggak bisa kita bagi atau menghasilkan suatu ya masih ada X-nya gitu ya. Pasti adalah suatu konstanta. Oke. Jadi di sini adalah min 2. Ya, min 2 kalau saya kalikan dengan X ditambah 1 adalah min 2X dikurangi 2 yang kalau ini sebenarnya ditambah 0 gitu ya. Ya kalau saya kurangkan 0 dikurangi min 2 adalah 2. Sudah sampai 2 sini berhenti saja. Karena si 2 ini ordernya sudah lebih kecil daripada ini. Yang ini ordernya 0, yang ini ordernya 1. Sehingga nilainya adalah X dikurangi 2 ditambah sisanya 2.
sisa 2. Jadi X ditambah 2 sisa 2. Oh, berarti X ditambah 2, X dikurangi 2 ditambah 2 per X ditambah 1. Caranya adalah seperti itu. Cara memperoleh, kenapa sih saya kok dapat nilai ini, caranya begitu. Dan kenapa sih kok dibentuk seperti ini, penjelasannya tadi. Karena kita harus membuat penyebutnya itu ya harus lebih besar ordernya daripada pembilangnya agar masa depan cerah gitu ya, nyarinya enak. Sehingga kalau kita tuliskan integral tak tentu dari ini ya sama dengan integral tak tentu dari si ini, putih warnanya ini. Menurut sifat linearnya integral tak tentu, kita bisa membagi dua seperti ini ya. Jadi integral dari X dikurangi 2 terhadap X, ya ini 1/(x plus 1) terhadap X. Tuh, yang ini gampang, yang ini tadi sudah kita bahas. Kalau kita tuliskan adalah seperti ini, saya harap ini tidak membingungkan ya. Ini seperti biasa saja, yang ini tidak saya tulis dulu, biar kok fokusnya ke sini dulu. Lalu baru setelah itu kita mencari integral tak tentu dari 1/(x ditambah 1. Jadi kita ini X ditambah 1 itu jadi U-nya gitu ya. Sehingga DU-nya adalah ya DX gitu, 1 DX. Oh, nggak perlu nambah apa-apa. DX ini bisa terus nanti jadi DU, ininya jadi U. 1/U DU diintegralkan. Jadinya adalah ln mutlak U. Siapa U-nya? X ditambah 1, sehingga bisa kita tulis jadi seperti ini. Itu jawaban untuk soal nomor 6. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma natural. Sifat logaritma natural, jika AB bilangan real positif, R suatu bilangan rasional, maka kita peroleh ini ln 1 adalah 0, karena menurut definisinya berarti dia begini ya. Tuh kan, ya jelas 0. Terus kemudian ln AB adalah ln A ditambah ln B. Kenapa kok bisa begitu? Hapus dulu. Karena kan kita tahu turunan dari ln AX menurut yang kita bahas tadi, ini adalah 1/AX dikali A, atau ya ini sama dengan 1/X namanya ya. Sedangkan turunan dari ln X sendiri itu adalah 1/X. Nah, ingat di materi-materi dulu itu bahwa jika ada dua fungsi yang turunannya sama, maka dia selisihnya pasti suatu bilangan real atau suatu konstanta gitu. Jadi jika F turunannya adalah F kecil, si G turunannya adalah F juga, F kecil juga sama ini turunannya, maka pasti si F ini adalah si G yang ditambahkan suatu konstanta saja kan gitu. Nah, dari sini juga kita peroleh seperti itu. Bentar, hapus dulu biar cukup. Maka dari sini kita tahu ln AX itu pasti ya ln X yang ditambahkan dengan suatu bilangan gitu. Terus bagaimana dengan C? Jadi secara general siapapun A bilangan real positif seperti yang ditunjukkan di atas ini, X-nya adalah suatu variabel, dia pasti ln AX pasti sama dengan ln X ditambah C. Untuk mencari nilai C, ya kita misalkan saja yang paling gampang, misalkan X-nya adalah, jadi ingat ya, dia berlaku untuk semua X di domainnya ln. Berlaku untuk semuanya. Iya, saat X-nya diganti setengah berlaku, saat X-nya diganti 5 berlaku, saat X-nya diganti 1 ya berlaku, tetap berlaku ini gitu ya. Nah, yang paling gampang ya wis saya ganti X-nya jadi 1. Saat X-nya sama dengan 1 itu berarti kita peroleh ln 1 dikali X sama dengan ln 1 dikali X, ln 1 dikali A sama dengan ln 1 ditambah C. Siapa ln 1? 0. Ln 1 dikali A ya ln A. Berarti di sini kita peroleh si C-nya ini adalah ln A. Oh, kalau begitu bisa kita tulis ulang yang di sini.
ln AX adalah ln X yang ditambahkan dengan ln A. Tuh, sudah terbukti. Ln A dikali B adalah ln A ditambah ln B. Itu untuk yang nomor 2. Untuk yang ketiga, ya gampang ya. Seperti yang tadi nomor 2. Untuk yang pangkat, perlu dijelaskan nggak nih ya? Oke lah, dijelaskan saja. Jadi kalau kita tulis turunan dari ln X pangkat R terhadap X itu kan sama dengan 1/X pangkat R dikali Rx ini R-1. Ini yang dxu-nya. Kalau kita anggap ini adalah u-nya. Oke lah, saya nggak perlu terlalu panjang ngomong itu karena tadi sudah sangat dijelaskan. Jadi insya Allah sudah paham lah. Ini kalau saya sederhanakan, saya taruh di sampingnya saja biar cukup. Adalah R dibagi X begitu. Di sisi lain kita punya R ln X itu dia adalah turunannya adalah R. Jadi R dikali turunannya ini. Kalau kita anggap ini adalah kuning dulu. Ini kalau kita anggap F, ini kita anggap G. Jadi F dikali G aksen gitu ya. Turunan dari ln X adalah 1/X ditambah dengan turunan dari F dikali ln X. Turunan dari F yaitu si R ini terhadap X adalah 0. Karena R itu tadi suatu bilangan ya. Suatu bilangan diturunkan terhadap X ya 0. Dikali dengan ln X. Sama dengan ya ini R dikali 1/X. Atau ini kan nulisnya sama aja dengan R dibagi X begini. Nah, dari sini seperti yang tadi penjelasannya sama, kita peroleh ln X pangkat R ini pasti dia sama dengan R ln X yang ditambahkan sesuatu. Nah, kalau kita ambil lagi X-nya sama dengan 1, jadi ini tuh berlaku untuk semua R. Berlaku untuk R-nya R rasional. Berlaku untuk semua X. X-nya ada di domainnya ln. Oke, jadi dia berlaku juga dong untuk X-nya sama dengan 1. Nah, ceritanya begitu. Jadi kalau X-nya sama dengan 1 ya berlaku ln 1 pangkat R yaitu 1 sama dengan R kali ln 1 ditambah C. Ini nilainya adalah 0. Ini nilainya adalah 0. Di sini berarti C-nya yang memenuhi adalah 0. Wah, kita masukkanlah ke sini. C-nya sama dengan 0 sehingga kita peroleh ln X pangkat R itu pasti sama dengan R ln X untuk X-nya di domainnya ln dan R-nya adalah suatu bilangan rasional. Oke, itu ceritanya. Duh, tapi kan di sini A ya, kita ganti saja X-nya dengan A gitu. Untuk suatu A kan seperti itu. Tentukan, contoh 7, tentukan dy/dx jika diketahui y-nya adalah ln akar dari x dikurangi 1/x kuadrat untuk x-nya lebih dari 1. Kalau x-nya kurang dari 1 kan ini sama negatif, akarnya nggak ada. Kalau x-nya sama dengan 1 ini jadi 0, ln 0 tidak terdefinisi. Jadi memang x-nya harus lebih besar dari 1. Oke, kita tulis. Kita tulis dalam bentuk yang seperti itu. Sebentar. Saya keliru nulisnya ini. Harusnya ln gini ya. Ini akar pangkat 3. Nanti saya benahin ya. Jling. Nah, ada 3-nya ini sebenarnya. Dan ini kok gak enak banget ya. Harusnya ini ada begininya loh. Iya. Ini ada 3 di sini. Sehingga bisa kita tulis dia sebagai ini biasanya kalau akarnya ditulis dalam bentuk seper sesuatu begitu itu lebih gampang. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, kalau terasa susah, coba dituliskan dalam bentuk pangkat seper gini ya. Hingga ini adalah sepertiga. Sepertiganya kok di sini kan belum diturunkan, bukan sifat dari turunan. Yang ininya ditaruh sana terus ini dikurangi 1, bukan yang itu. Bahwa ln A pangkat R sama dengan R kali ln A. Si R-nya kan tadi rasional. Ini kan rasional juga sepertiga. Jadi sepertiganya saya taruh di sini loh. Jadi semakin sederhana sekarang bentuknya.
Terus ini kalau kita sederhanakan lagi, karena ln A per B adalah ln A dikurangi ln B, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Wah, lebih cerah lagi masa depannya ya. Kalau cari turunannya tinggal wet gitu ya. Ada satu lagi, ini duanya taruh ke sini. Menurut sifat yang itu tadi, yang seperti yang ini tadi, ini ke sana. Sehingga kalau kita menurunkannya jadi jauh lebih gampang sekarang. Sepertiga tetap ya, sepertiga yang kita turunkan yang sini saja, ini sepertiga kita keluarkan dari dx-nya karena dia konstanta menurut sifat linearnya turunan. Dia adalah ini turunan dari ln u-nya adalah x dikurangi 1 adalah ya seper u dikali turunannya u. Turunannya u kebetulan di sini adalah 1. Jadi ini dikali 1 begitu. Ya, enggak usah ditulis kalau dikali 1. Terus dikurangi 2 kali ln x. Turunannya ln x adalah seper x. Jadi min 2 per x. Jadinya adalah seperti ini. Atau kalau dalam bentuk yang agak sederhana jadinya seperti ini. Ini adalah jawaban yang diinginkan oleh contoh 7. Turunan logaritmik, maksudnya logaritma natural tadi ya yang kita akan turunkan. Adalah kok contoh. Oke lah, kita keluarkan contohnya dulu. Menurunkan persamaan yang melibatkan pembagian perkalian atau pangkat itu akan sering kali lebih mudah dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan sifat-sifat fungsi logaritma natural yang tadi kita bahas. Nah, masa iya? Nah, contohnya adalah ini contoh 8 ini. Saya mau menurunkan y, di mana y itu adalah akar dari 1 dikurangi x kuadrat dibagi x ditambah 1 pangkat 2 per 3. Atau ini kalau mau lebih dikomplekskan ini sebenarnya x ditambah 1 pangkat 2, ini 3 di sini gitu ya. Lebih mudah kalau direpresentasikan dalam notasi seperti itu. Oke, ln y-nya adalah seperti itu. Ini adalah setengah ln 1 dikurangi x kuadrat dikurangi ini. Saya harap ini tidak susah ya. Tidak apa-apa lah, untuk yang ini saya jelaskan dulu. Dari mana dapat ini? Ini semula adalah ln dari akar 1 dikurangi x kuadrat. Oke lah, enggak dari situ dulu. Kita beranjakan dari ini dulu. Ini ln A per B. Kita nulisnya menjadi ln A dikurangi ln B. Jadi ln A-nya adalah ini yang sepanjang ini masih di sini. Kemudian dikurangi dengan ln B. B-nya adalah x ditambah 1 pangkat 2 per 3. Oke, terus yang di sini menurut sifatnya ini bisa kita tulis ininya di sini jadi 2 per 3 ln x ditambah 1. Jadinya adalah seperti ini. Sedangkan ini tadi ln 1 ditambah x kuadrat yang di akar, atau saya pangkatkan setengah ini. Setengahnya dibawa ke sini menurut sifatnya logaritma natural. Jadinya seperti itu perjalanan panjangnya seperti itu. Kemudian untuk menentukan dy per dx-nya, untuk menentukan turunan y terhadap x-nya, ini saya turunkan terhadap x, yang ini saya turunkan terhadap x. Karena kan sudah sama dengan, jadi kalau sama-sama diturunkan terhadap x harusnya ya tetap sama dengan. Ln y, bukan u ya sekarang tapi y. Ln y kalau diturunkan terhadap x adalah seper y dikali turunannya y terhadap x. Nah, saya harap ini tidak membingungkan ya. Tadi kalau bisa ln u turunannya adalah seper u dikali dxu, sudah saya jelaskan. Harusnya saat u-nya diganti dengan y, ya tidak masalah ya. Jadinya seperti ini. Terus kemudian yang ini saya turunkan terhadap, saya turunkan terhadap x. Ini karena konstanta bisa keluar sajalah. Terus kemudian yang di sini
Ln ini kalau saya turunkan ya sama dengan 1/1 dikurangi X kuadrat dikali dengan turunannya ini. Turunannya adalah min 2X. Nah, jadi ya bentuk manfaatnya ini saya taruh di atas lah. Jadi min 2X dibagi dengan ini. Dari mana 2 ini? Ya dari setengah ini. Sedangkan bagian yang kanan ini saya turunkan terhadap X adalah ya ln ya 1/X ditambah 1 yang dikalikan dengan turunannya. Siapa turunannya? 1. Ya berarti tetap. Terus jadi min 2/3 atau 2/3-nya ini saya kalikan dengan 1/X ditambah 1. Jadilah ini. Oke. Kalau kita sederhanakan jadinya adalah seperti itu. Sehingga ini kan baru 1/Y dikali dy dx. Padahal yang kita cari adalah dy dx-nya. Dy dx-nya gimana? Ya kita kalikan sajalah dengan y, Loh, lah kok terus ada y di sini, ada y di sini gimana? Tenang, y-nya kan kita tadi mengasumsikan, bukan mengasumsikan. Disoalkan y-nya ini, ya sudah ditulis saja y-nya. Jadinya adalah seperti ini tuh, agak panjang sedikit enggak apa-apa. Jadi y-nya tadi adalah ini. Mana ini ya? Oke, ini loh. Ya, y-nya adalah ini. Yang kalau kita sederhanakan jadi seperti itu. Oke, itu adalah jawaban untuk contoh 8. Jadi, apa yang kita lakukan di sini tadi? Yang kita lakukan adalah untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita pandang bentuk algoritma naturalnya, kemudian baru kita cari turunannya menggunakan turunan implisit terhadap X. Selanjutnya apa ini? Oh, enggak contoh lagi. Saya kira contoh lagi. Oh ya, yang sebelumnya ini ya. Ini kan untuk mencari dy dx-nya kan gampang saja, kita menggunakan aturan yang semula sudah ada ya, atau dulu di bab turunan itu ada. Misal kita anggap ini F, ini G, maka dia adalah F aksen G dikurangi G aksen F per G kuadrat. Nah, coba kalau penasaran, bandingkan hasilnya ini dengan yang ini. Apakah sama? Harusnya sama. Oke, kita kembali ke sini tadi. Grafik dari logaritma natural. Grafiknya adalah seperti ini. Apa yang perlu kita cari tahu di sini? Di sini domain dari ln X ini adalah positif, X positif. Menurut definisi tadi, bukan menurut grafik ini. Grafik ini mengikuti definisi. X-nya positif. Oke, berarti grafiknya ada di kanannya sumbu Y. Terus untuk X-nya positif, turunan dari ln X-nya positif, ini adalah 1/X. 1/X-nya untuk X-nya positif bagaimana? Positif juga. Artinya kalau turunan pertamanya positif, ya dia monoton naik terus. Kalau turunan pertamanya positif. Terus kalau kita turunkan lagi si 1/X ini, artinya kita mencari turunan kedua dari ln X. Jadi turunan pertama dari si turunan pertamanya ln X ini adalah min 1/X kuadrat. Untuk X-nya positif, min 1/X kuadrat itu bagaimana? Negatif, karena X kuadratnya positif. Artinya kalau turunan keduanya negatif, itu berarti grafiknya cekung ke bawah. Jadi dia nggak pernah ada titik balik, dia ke bawah terus cekungnya, nggak pernah begini. Karena kalau begini berarti yang di sebelah sini ya cekungnya jadi ke atas. Dia nggak pernah seperti itu, dia cekungnya selalu ke bawah. Jadi monoton naik dan cekungnya selalu ke bawah begini. Oke. Terus kemudian mungkin satu fakta lagi ya, di sini ln 1 adalah 0. Nah, ini nilainya 0 ini. Ln 1 sama dengan 0. Kenapa kok begitu? Karena ln 1 adalah integral tentu dari 1 sampai 1 dari seperti dt. Tuh sama dengan ya 0 dari 1 sampai 1 kok. Selanjutnya integral trigonometri. Loh, kok ada trigonometri segala di sini? Contoh 9. Tentukan apa? Integral tak tentu dari tangen X. Kira-kira apa ya yang turunannya
adalah tangen X itu. Oke. Tangen X bisa kita tulis sebagai sin X per cos X. Ya, sin X per cos X. Nah, ini agak tricky kalau kalian yang jelas harus paham penjelasan ini. Cuman kalau kalian tidak tidak kepikiran cara ini, jangan berkecil hati karena ini sebenarnya perlu jam terbang yang agak tinggi. Kenapa kok harus dipandang tangan X itu sebagai sin X cos X? Iya sih, itu memang fakta, tetapi kenapa kok harus memilih ini? Kenapa fakta bahwa turunan dia adalah secant kuadrat X tidak dipakai misalkan? Itu kan juga fakta. Terus waktu memisalkan, kenapa sih yang dimisalkan adalah cos X-nya, tidak sin X-nya? Kalau yang ini nanti tergantung jam terbang ya. Begitu lihat seperti ini, oke, kayaknya yang perlu jadi U adalah ini, sehingga DU-nya adalah itu gitu. Itu perlu sering-sering latihan soal. Oke, jadi untuk yang kasus contoh 9 ini yang penting paham dulu ya. Jadi tangen X adalah sin X per cos X, iya dari definisinya. Terus saya misalkan U adalah cos X, maka kita peroleh turunannya ya, atau DU-nya adalah min sin X dx. Lalu ya berarti kita bisa tulis saja integral tangen X dx itu sebagai integral dari sin X per cos X dx. Atau bisa kita tulis dia sebagai ini. Karena tadi DU-nya adalah min sin X dx, saya perlu ini. Padahal kan nggak ada negatifnya di sini tadi, gimana? Ya wes kita kalikan dengan min 1. Biar kalau ini dikalikan kembali ke soalnya. Artinya apa? Nggak ngerubah soal. Terus dari sini kita peroleh ini kan U. Ini kan kalau kita tulis min 1 per U kali DU kan begini. Ini minnya bolehlah keluar sini, minnya di sini. Jadinya gini. Ini adalah len mutlak U. Siapa U-nya? U-nya adalah cos X. Sini ada minnya, minnya karena dari situ tadi. Jadi nilainya adalah ini. Dengan cara yang serupa, coba nanti dicek ya. Dengan cara yang mirip dengan seperti ini, gimana sih integral dari kotangen X itu? Kalau kalian stepnya benar, nanti akan mendapatkan hasil ini. Len dari mutlak sin X ditambah C. Ya kalau mau diturunkan ya silakan. Ini dx dari len mutlak sin X. Ini kan sama dengan seper sin X dikali dengan turunannya sin X. Turunannya sin X adalah cos X. Sama dengan siapa? Cos X per sin X kotangen X. Tuh kan terbukti. Cuman ini ngecek saja bahwa ini adalah kalau diturunkan jadi itu. Cuman untuk di bab 3.8 itu pun juga sudah benar cara membuktikan itu. Cuman karena di sini bab 6 materinya adalah logaritma natural, saya sangat mendorong kalian menggunakan apa yang sudah kita pelajari barusan biar semakin paham. Ada lagi? Oh, ada lagi contoh 10. Tentukan, nah ini gimana ini ya, integral dari secant X dikali cosecant X dx. Secant X dikali cosecant X adalah tangen X ditambah kotangen X. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau kalian masih belum secara otomatis langsung kepikiran kalau ada secant X dikali cosecant X itu langsung kepikiran tangen X ditambah kotangen X, enggak apa-apa kalau enggak langsung kepikiran seperti itu ya. Karena ini lagi-lagi ya butuh kelihaian. Yang penting untuk contoh 10 ini saya hanya berharap bahwa kalian paham buktinya, kalian paham jawabannya. Bahwa secant X dikali cosecant X adalah tangen X ditambah kotangen X bisa kalian buktikan ya. Benar nggak sih? Coba sih ini sin X per cos X ditambah cos X per sin X. Nanti lama-lama akan menjadi seper cos X dikali seper sin X nggak sih? Nah ini enggak ya, tidak porsinya di sinilah untuk dibahas, terlalu sederhana. Kita langsung saja, integralnya adalah, jadi integralnya ini bisa kita tulis sebagai integralnya itu. Terus kita sudah tahu toh integral dari tangen X tadi adalah
min ln cos X, integral dari kotangen X adalah ln dari sin X, mutlak dari sin X. Menurut sifat linearnya integral kan ini bisa kita bagi dua, jadinya integral dari tangen X dx ditambah integral dari kotangen X dx, dan ini adalah itu dan ini adalah itu, ditambah C karena dia integral tak tentu. Oke, kayaknya sudah selesai ya. Oh, sudah selesai beneran. Itu dia subbab 6.1 fungsi logaritma natural. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.